Selamat malam Indonesia, selamat malam murid-murid. Kita belajar lagi ya. Mudah-mudahan soal-soal masa lalu atau tahun lalu banyak kisi-kisi yang bisa bermanfaat. Next kita langsung pada persoalan. Nomor 1 ya. Berdasarkan teks ini anak-anak ya. Kalian kalau bahasa Indonesia ini panjang, kalian langsung pada permintaan jawabannya ya. Kira-kira menurut Nurul mana nih ya? Langsung kunci saja ya. Next kita langsung jawab. Ya, ini dia jawabannya ya. Karena ini sejumlah teksnya panjang sekali, maka jawabannya menjelaskan tentang curah hujan yang tinggi menyebabkan keragaman permasalahan di berbagai daerah. Nah, ini ada teks. Ini sebenarnya yang diminta, saya ulas ya, antara teks 1 dengan teks 2 ini ada kesamaan, kamu ambil antara yang terdapat pada teks 1 dan teks 2 ini yang memiliki kesamaan. Jadi langsung pada kesamaannya, sehingga jawabannya adalah pada C. Nah, kita lanjut. Baik, nomor 2. Perhatikan kutipan wawancara berikut ya. Kata Alifa, apa hobi Bapak di waktu luang? Nah, si Alifa mengadakan wawancara nih ya. Kata narasumber, saya senang membaca buku dan menulis cerita pendek atau bahasa Sundanya cerpon ya. Dari informasi ini kita bisa simpulkan apa ya jawabannya. Mudah sekali, langsung kita kunci ya. Ini dia jawabannya. Yang ditanyakan informasi diperoleh dari jawaban siapa ya. Gampang sekali, narasumber ya. Narasumbernya ini memiliki membaca dan menulis. Nah, kita lanjut untuk nomor 2 ya. Perhatikan cuplikan teks berikut ya, eksplanasi ya. Sudah diajarkan ya di eksplanasi gitu ya. Kemarin sudah, kita langsung ya. Ada peristiwa banjir ya. Eksplanasi itu tentang gejala alam ya, atau fenomena alam ya, gejala alam. Ini kita kunci jawabannya adalah supaya lebih cepat. Ya, ini dia. Oleh karena kita harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu karena fenomena banjir ya. Kalau Bapak teks saya baca sampai habis ya, kalian akan habis waktunya nanti ya. Paling tepat kata permintaan eksplanasi tersebut adalah ya. Jadi kalian harus punya strategi. Kalau teks-teks yang panjang, pertanyaannya apa, kamu ambil, simpulkan. Nih kita lanjut. Untuk berikutnya, kalau bahasa Indonesia seperti ini ya, literasi namanya juga. Kalian harus punya taktik cara membaca. Nomor 4 ini baca paragraf ya. Belanda menjajah di Malang ya pada 1767 dan seterusnya. Adipati Mojo Kusumo ya, itu katanya ya di sana. Diminta kalian adalah menyimpulkan atau kesimpulan dari paragraf itu apa ya. Kalian langsung cari kunci jawaban ya. Ini dia jawabannya, Belanda berhasil menguasai benteng pertahanan ya. Saya ulang, pertahanan paling sulit ditaklukkan adalah di Pulau Jawa, tentunya Jawa Timur ya, itu ya. Ini kalau kamu baca dari teks ini makan waktu. Ini ada ini di kalimat terakhir disebut juga pertahanan terakhir di Jawa Timur. Ya, sampai di sini malam ini sudah pada istirahat dan makan sambil belajar. Next, nomor 5. Perhatikan situasi berikut. Nah, diminta kalian, ini masih ada kaitannya dengan wawancara seorang dokter anak-anak ya. Kalian pertanyaannya langsung ada kata apa, siapa, mengapa, menjaga kesehatan dan sebagainya ya. Dari sini sudah kelihatan ya, mengapa menjaga kesehatan itu penting. Saya rasa mudah dikunci ya. Next kita lanjut ya, jawabannya tepat sekali ya. Kita lanjut. Ini masih ada, perhatikan petunjuk ya, cara operasional ya. Ini untuk nomor 6 sampai 7 ya. Nanti kalau nggak cukup halamannya, lihat layar berikutnya ya. Di sini dalam susunan ngacak 1, 2, 3, 4 sampai 6 ya. Sampai ini seharusnya 5 ya. Saya ulang, ini nomor maksudnya nomor 6, ini nomor soal ya. Saya ulang, ini
1 sampai 4. Nah, kira-kira yang tepat yang mana susunannya ya untuk hal tersebut supaya sistematik. Nah, kita langsung eksekusi ya. Jawabannya C. Pertama, kita harus ambil setengah pilah daun pepaya katanya ya, karena ini buat obat tradisional anak-anak ya. Kemudian yang ke-1, daun pepaya itu dibersihkan lebih dulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tambahkan 3/4 cangkir air masak. Yang terakhir tentunya adalah saringlah hasil proses tadi pada gelas yang sudah bersih dan higienis. Nah, kita lanjut pada soal nomor 7 ya. Di sini ada tadi dikatakan sampai nomor 7 ya, tentunya berdasarkan fungsi petunjuk di atas termasuk teks apa ya. Hati-hati nih, narasi, argumentasi, prosedur, atau deskripsi. Sudah jelas ya, ini tata urutan ini pasti tentunya adalah prosedur kata Kalista. Coba kita kunci ya Kalista, betul apa tidak? Next kita lanjut. Iya, tepat sekali. Prosedur atau tata caranya ya. Next nomor 8, kita lanjutkan. Ini beda nomor ya. Nomor 8 ini sama, memperhatikan ada dialog ya, wawancara, kira-kira yang susunannya, prosedurnya tadi susunan yang baik seperti apa, ada apakah A, apakah B, apakah C, apakah D ya. Ini narasinya Bapak tidak baca sampai habis ya, kira-kira berikut ini susunan naskah wawancara yang benar. Nah, kita langsung kunci ya. Jawabannya adalah yang A. Yang pertama pada 4 ini wawancara selamat pagi, tentunya ucapan selamat atau sapaan ya. Kemudian ketiga ini, pada 3 ini, apa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan? Nah, ini ada kaitannya ya. Misalkan yang ke-1, misalkan narasumber saya rutin berolahraga. Nah, ini jawabannya ya. Yang terakhir adalah ini terima kasih. Ini terima kasih ini si wawancara yang minta sumber. Nah, kita lanjut. Nah, di sini masih ada bacaan teks eksplanasi ya. Ini eksplanasi itu bukan fiksi ya, bukan khayalan, artinya yang benar-benar terjadi. Ini pernah, apakah anak-anak ya, Alifa atau Nurul pernah baca kan Alva Edison itu dan penemu lampu pijar ya. Kalian sifatnya yang sangat rajin dan ya tidak kenal menyerah ya. Ini kalian kalau pernah baca, seru banget ya anak-anak. Percobaan sampai 999 atau katakan hampir 1000 kali percobaan baru berhasil ya. Ini dikutip dari htt/id ya, Wikipedia org wiki Thomas Alva Edison ya. Kalian langsung eksekusi pertanyaannya ya, kita kunci ya. Berdasarkan teks, dampak utama dari penemuan si Edison itu apa dalam kehidupan manusia ya. Tentunya mudah kali ya. Jawabnya mudah sekali ya. Berarti manusia untuk aktivitas lebih terbantu ya, tentunya yang tadinya nggak bisa kerja malam bisa malam ya. Tentunya pilihannya pasti eksekusi, kita kunci ya. C jawabannya. Oke, luar biasa. Kita lanjut sampai di sini, nanti saya harapkan kalau mau bertanya di offline saja. Next kita lanjut. Nah, sekarang sikap yang dapat diteladani dari Thomas Alva Edison. Nah ya, apakah mudah menyerah, orang 1000 kali kok ya, 999 ya. Ini apa tidak peduli ya, tentu jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang C ya anak-anak ya. Kita eksekusi ya, ini dia ya. Untuk nomor 11, perhatikan teks ya. Kalau bahasa Indonesia anak-anak ya, selalu teks dan seterusnya ya. Kalian jangan bosan-bosan punya strategi cara membaca ya. Untuk itu ini hubungan sebab akibat berdasarkan teks tersebut. Nah, tadi hujan turun sangat deras sejak pagi ya, selokan banjir dan tersumbat dan lain-lain ya. Kita langsung kunci jawabannya seperti apa ya. Nah, ini dia, jalan tergenang air ya. Karena hujan turun dengan deras dan selokan tersumbat sampah. Oke ya. Dewi jangan tidur, ayo kita belajar. Dan yang lain-lain ya. Ayo Adit juga. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan pada nomor 12 ya. Perhatikan ini ada yang seperti ini ya, agak pendek ya. Asep membeli bunga mawar merah di toko bunga. Makna denotatif
Kata mawar pada kalimat tersebut adalah saya ulang, arti denotatif itu ya, arti yang sesungguhnya. Kalau konotatif itu artinya kiasan atau tidak sesungguhnya ya. Kita kunci jawabannya anak-anak. Ya, ini dia jawabnya. Di taman hias memiliki bunga berwarna indah dan batangnya berduri. Oke ya. Jadi kalau makna denotatif itu makna yang sesungguhnya, tapi kalau konotatif itu kiasan. Oke, paham anak-anak ya? Kita lanjut. Terima kasih dari Mr. Sam. Nanti kita sambung ya. Ayo jangan tidur dulu, nanti Bapak sambung lagi. Terima kasih.